festival. Selamat malam, perkenalkan saya Vian dari Teknik Informatika Universitas Widya Gama Malang. Di pertemuan kali ini, video kali ini saya akan membahas tentang algoritma K-means clustering, dimana video ini akan saya buat untuk sebagai tugas dari web intelijen. Oke, kita langsung aja. Yang saya mau tampilkan di slide selanjutnya adalah algoritma, gimana jalannya program ini. Tentunya kita punya alur jalannya program. Langsung aja, kita dari mulai, kemudian kita tentukan jumlah cluster. Saat ini ya saya akan memakai 3 cluster. Nah, kemudian menentukan centroid, yaitu titik pusatnya, dan iterasi pertama kita tentukan jarak antara data dengan centroid terdekat. Kemudian kita kelompokkan data tersebut termasuk ke dalam cluster yang mana. Kemudian kita cek apakah data tersebut itu ada yang berpindah grup atau berpindah cluster. Jika ada yang berpindah cluster, maka kita akan melakukan iterasi ulang. Jadi stepnya kita tentukan lagi centroidnya, centroid yang baru tentunya, kemudian kita tentukan jarak dan iterasi perhitungan. Kita cek lagi. Nah, apabila nanti masih ada, ya kita teruskan looping. Ketika tidak ada objek atau data yang berpindah grup atau cluster, maka iterasi tersebut kita anggap selesai. Baiklah, ini saya akan ambil data dari nilai siswa kelas 5 SD. Berikut ini nama datanya, data nilai penilaian akhir semester. Jadi di dalam satu kelas 5 ini ada 24 murid. Yang saya ambil data itu cuman mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, di sini akan saya tentukan centroidnya. Jadi ini saya menentukan secara acak. Ini sudah saya tentukan di data nomor 6, nomor 14 dan 21. Nah, centroid 1 itu nilai matematika 85, bahasa Indonesia 83, IPA 80, IPS 91. Begitu centroid selanjutnya sudah saya tentukan, ini saya sudah tampilkan. Baik, ketika kita sudah kita tentukan centroidnya, baru kita hitung iterasi pertama. Nah, jadi kita hitung jarak antara data dengan centroid tersebut. Ada rumusnya tersendiri. Jadi ada iterasinya. Ini sudah saya tampilkan data yang sudah saya olah. Jadi ada ketika data nomor 1, kita cari jaraknya dengan centroid pertama, kita dapatkan data ini seperti ini. Terus kemudian untuk dengan centroid 2 kita dapatkan nilai ini 25, sekian. Nah, ketika data baris pertama ini kita tentukan caranya dengan centroid 3, kita dapat nilainya 21, sekian. Nah, kita cari dengan di kolom nearest ini, kita cari nilai yang paling terdekat. Jadi maksudnya nilai paling terkecil di centroid berapa. Nah, dari situ kita menemukan dia masuk centroid berapa. Nah, ini yang paling dekat, ini adalah centroid pertama, ini centroid kedua, centroid ketiga.
Nah, kemudian untuk menentukan sentroid pertama yang selanjutnya, nah ini kita menghitung rata-ratanya. Jadi untuk matematika di klaster 1, nah ya di klaster 1 sentroidnya kita dapatkan rata-rata 85,71. Nah ini nanti nilai ini yang menjadi sentroid selanjutnya untuk menghitung jarak antara baris ini dengan sentroid yang ada. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Berikut adalah perhitungan yang sudah saya lakukan. Jadi dari sini kita hitung lagi dengan perhitungan yang sama, kita dapatkan di jarak terdekat. Ya, ini yang kelas data yang saya dapatkan yang pertama itu adalah sentroid 1 semuanya untuk di sini. Nah, ketika saya lakukan iterasi kedua, ini ada data yang berpindah. Ini di nomor absen 19. Nah, yang pertama dia ada di klaster pertama, kemudian ketika iterasi kedua itu dia berpindah klaster atau grup, dia berpindah ke klaster 2. Nah, apabila tadi yang sudah saya jelaskan di algoritma tadi, apabila ada yang berpindah klaster, maka dianggap data tersebut harus dihitung ulang. Oke, nah ini kita akan meneruskan ke iterasi ketiga. Nah, di iterasi ketiga kita sudah hitung, tadi kita dapat sentroid yang baru untuk sekian, kemudian kita hitung lagi di iterasi ketiga kita dapatkan datanya. Nah ini kenapa saya tandai dengan klaster 2 dan klaster 3 supaya kita mudah untuk melihat, untuk mengecek apakah data tersebut ada yang berpindah grup. Ini dari sini kita sudah kelihatan ada yang berpindah grup, maka kita akan melanjutkan iterasi ke selanjutnya. Baik, ini saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, iterasi keempat. Nah, pada saat iterasi keempat ini, dari tadi hasilnya yang iterasi ketiga dan iterasi keempat itu tidak ada yang namanya perpindahan data antar grup. Nah, ini kita lihat dari data yang ada ini. Nah, ini berarti sudah tidak ada yang berpindah grup, maka dari itu kita anggap bahwa iterasi ini sudah selesai karena data tersebut tidak ada yang berpindah grup, berarti sudah terkelompokkan ke masing-masing klasternya. Jadi klaster 1 anggotanya adalah ini, klaster 2 anggotanya ini, dan klaster 3 ini. Jadi dari iterasi ketiga terus kemudian iterasi keempat ini sudah tidak ada perpindahan grup. Nah, dari sini hitungan kita selesai. Apa yang sudah saya sampaikan ini sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan mengenai presentasi saya ini, silakan komen di channel saya. Nanti kalau saya punya waktu, saya akan menjelaskan, saya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat malam.